Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan hanya kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata di dan ku hidup oleh percaya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, kekasih Tuhan. Setiap saya dan saudara pasti menyadari bahwasanya sekuat-kuatnya saya dan saudara, semampu-mampunya saya dan saudara sebagai manusia, selalu kita tahu bahwa ada keterbatasan, ada kelemahan, sehingga saya dan saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan yang tidak terbatas kekuatannya, yang tidak terbatas kekuasaannya, yang tidak terbatas di dalam segala hal, karena Dia yang menciptakan atas segala sesuatunya. Alam semesta ini, saya dan saudara adalah bagian dari hidup Tuhan. Sehingga saya dan saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah supaya ada hubungan, sehingga terjadi kekuatan, ketidakterbatasannya ada di dalam setiap hidup saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara harus mengetahui kehendaknya untuk kita menjadi anak-anak yang dikehendaki, yaitu anak-anak Allah yang diberi kuasa, otoritas untuk melewati segala masalah yang saya dan saudara hadapi. Dan ketika saya dan saudara menjadi anak-anaknya, jaminan firman Tuhan adalah kemenangan dan kemuliaan bagi saya dan saudara yang menaruh hidup saya dan saudara hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sejak awal Tuhan menciptakan saya dan saudara, Dia menaruh umatnya ada di dalam Taman Eden untuk mempunyai sesuatu hubungan yang intim, sehingga ketika manusia ditipu daya oleh setan ataupun iblis, dijauhkan supaya tidak ada hubungan yang intim, maka manusia melanggar dan berbuat dosa, sehingga ada sesuatu yang membuat manusia takut untuk datang kepada Tuhan. Manusia bersembunyi oleh karena dosanya, tetapi
Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Dia selalu mencari umatnya, yaitu saya dan saudara. Dia memanggil Adam, di manakah engkau? Seakan-akan Tuhan tidak tahu di manakah Adam. Tetapi Tuhan memanggil Adam, di manakah engkau? Mempunyai tujuan supaya Adam kembali ada di dalam persekutuan keintiman dengan dia, supaya ada kuasa yang terus mengalir untuk menguasai segala suatu masalah, bukan dikuasai oleh masalah itu sendiri. Kekasih Tuhan, oleh karena itu saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan menghendaki untuk saya dan saudara jangan sampai jauh daripada Tuhan, jangan keluar daripada kasih-Nya, jangan sampai saya dan saudara semakin tawar hati, lemah oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Justru masalah, kesulitan, kesukaran yang kita lewati harus kita bersama dengan Tuhan, karena tidak bersama Tuhan kita tidak akan mampu. Kekasih Tuhan, Tuhan memanggil saya dan saudara membebaskan, bukan saja untuk menyelamatkan, tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara selain untuk menyelamatkan saya, keluarga saya dan saudara, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dengan tujuan supaya saya dan saudara tetap ada di dalam ibadah kepada Dia. Ibadah memang bukan di gereja saja, ibadah bukan di gedung saja. Ibadah itu ketika saya dan saudara mempunyai hubungan yang intim di kamar kita sendiri secara pribadi, di ruang kantor, dimanapun tempat, sambil mungkin kita driver dan lain sebagainya. Ibadah itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan di dalam saya dan saudara memuji, menyembah, bermasmur kepada Dia. Oleh karena itu kekasih Tuhan, ketika bangsa Israel dibebaskan keluar dari perbudakan, perhambaan, untuk mereka bangsa Israel tidak bisa beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau membebaskannya dengan tujuan supaya dapat beribadah dengan bebas. Karena itu kekasih Tuhan, kalau setan, musuh saya dan saudara, iblis, roh Fir'aun itu yang masih ada sampai sekarang untuk saya dan saudara, membuat tidak bisa beribadah, sehingga saudara yang kasih nama Yesus Kristus, gereja sementara ditutup, di rumah-rumah ibadah yang lainnya ditutup. Saudara kasih Tuhan, ini adalah pekerjaan setan iblis. Karena itu saudara yang kasih nama, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang kedua, Tuhanlah kekuatanku, nyanyianku, dan keselamatanku. Dialah Allahku, dan aku hendak memuji Dia. Dialah Allah nenek moyangku, aku hendak meninggikan Dia. Kekasih Tuhan, dalam keadaan situasi dan kondisi yang menekan, yang menjepit, adakah saya dan saudara tetap menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, nyanyian kita, keselamatan kita? Kekasih Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Semakin jauh kepada Tuhan dan semakin lemah, semakin tawar hati, dan bisa-bisa murtad. Hanya keadaan. Covid, saudara yang kasih nama Yesus, bukan pencipta. Covid itu setan iblis yang memakai untuk jauhkan diri daripada Tuhan. Apakah saya dan saudara tetap meninggikan Dia? Karena hanya Dialah yang layak ditinggikan. Kasih Tuhan, ayat yang 3 mengatakan Tuhanlah pahlawan, ya Yahweh namanya. Dia adalah Tuhan yang satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ayat yang ke-6 menyatakan bahwasanya tangan kananmu ya Tuhan penuh kuasa, tanganmu menghancurkan musuh sampai berkeping-keping. Kekasih Tuhan, kalau saya dan saudara mendengar firman Tuhan ini, apa yang membuat saya dan saudara takut dan gentar dalam melewati masa-masa yang sepertinya tidak ada jalan keluar lagi? Justru ketika saya dan saudara beribadah dengan membaca, merenungkan firman dan menghidupi firman yang hidup itu, maka saya dan saudara akan melihat tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menghancurkan musuh. Apa yang menjadi musuh saya dan saudara? Ekonomikah, keuangankah, rumah tanggakah, keluargakah, dan apakah yang menjadi musuh saya dan saudara? Tuhan yang akan menghancurkan musuh-musuh saya dan saudara. Setan ingin memang mengobrak-abrikkan pekerjaannya, menghancurkan, untuk menjauhkan saya dan saudara, keluarga kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan, saya dan
ada hubungan intim, maka Tuhan sendiri yang menghancurkan musuh-musuh saya dan saudara. Kekasih Tuhan, memang inilah pekerjaan musuh, ini pekerjaan setan. Ini dari sejak Adam yang dibujuk rayu oleh setan untuk jauh daripada Tuhan, memutarbalikkan firman, memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan kehidupan ibadah saya dan saudara untuk kita tidak beribadah. Setan mengatakan begini, di dalam Keluaran pasal yang ke-15, musuh, setan iblis mengatakan, musuh berkata, aku akan mengejar mereka, menyusul dan membinasakan mereka. Aku akan membunuh mereka dengan pedang dan membagi-bagikan semua ajaran. Kekasih Tuhan, setan itu menjadikan saya dan saudara sesuatu yang dikejam, dibinasakan, dihancurkan, dan mau membunuh saya dan saudara. Terbukti banyak yang mati. Tetapi bukan berarti yang mati itu kekasih Tuhan tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu adalah kasih Tuhan yang membuat mereka ada di dalam taman Firdaus. Kekasih Tuhan, inilah target setan, mengejar, membunuh, membinasakan, dengan awal menjauhkan diri saya dan saudara ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, di dalam renungan minggu ini saya dan saudara, mari kita mengingat akan firman-Nya, menghidupi firman itu, dan tetaplah beribadah. Karena ibadah itu lebih dari segala-galanya gunanya. Ibadah itu berfungsi untuk apa yang kita perlukan di dunia ini, yang sekarang ini, maupun untuk yang akan datang. Ibadah itu membuat saya dan saudara kuat. Ibadah itu membuat saya dan saudara bersemangat. Ibadah itu membuat saya dan saudara berapi-api. Ibadah itu membuat saya dan saudara diberkati makanan, roti, dan minuman, dan dijauhkan dari sakit penyakit. Tetaplah beribadah dan teruslah intim di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.